kalau kita coba melihat bagaimana karakter anak-anak muda sekarang atau generasi muda sekarang, kan karakter orang itu terbentuk dari di zaman mana dia hidup. Ya. Jadi kalau misalkan di zaman sebelum kemerdekaan, kemudian zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, itu kan karakter warga negaranya berbeda dengan karakter warga negara yang hidup di era reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi dengan kami dalam podcast Biru Kuning, sahabat-sahabat. Perkenalkan, saya Jalan Dihinur selaku host pada siang hari ini. Dan juga ada senior kita bersama, sahabat-sahabat, yaitu Dr. Rashid Yunus, SPD MPD. Apa kabar, Pak? Iya, alhamdulillah baik. Ya. Tapi dalam anak-anak PMII, sapaan hangatnya kita itu Kak Rashid. Puja dan puji syukur kepada Tuhan, salawat kepada Nabi. Podcast kali ini orang dengan Kak Rashid jadi akan membahas seputaran bagaimana melihat karakteristik dari pemuda, sahabat-sahabat. Dan juga Pak Rashid ini sedikit teran jalan-jalan jejak Pak Rashid, yaitu Kak Rashid itu kemarin sempat menjadi ketua bidang 1 ya Kak, dalam pengurus cabang itu kalau tidak salah kami riset 2007-2008. Adapun sekarang sudah menjadi koordinator Prodi Pasca Sarjana PPKN ya Pak? S2 PKN. S2 PKN. Nah, jadi menurut kami ketika podcast dengan Kak Rashid ini salah satu senior yang berkapasitas untuk kemudian bagaimana membahas karakteristik pemuda pada hari ini. Mungkin pertama saya akan menanyakan mungkin bagaimana Kak kondisi pemuda pada hari ini dilihat dari karakter. Oke, baik, makasih. Memang kalau kita membahas tentang karakter pemuda, maka secara epistemologi baiknya kita membicarakan dulu atau mencari formula sesungguhnya apa itu karakter. Nah, karakter itu kalau dilihat dalam perkembangan pengetahuan yang ada, itu kan berasal dari bahasa Yunani. Jadi kata karakter itu adalah karasein. Karasein itu secara etimologi atau secara harfiah, secara bahasa itu dimaknai sebagai aplikasi nilai kebaikan dalam proses kehidupan. Jadi kalau ada hal-hal yang baik, maka sesungguhnya itu juga berkaitan dengan karakter baik. Pun sebaliknya, kalau ada hal yang dilakukan oleh anak-anak muda yang sifatnya tidak sesuai dengan karakter atau dengan moral panduan di masyarakat, maka sesungguhnya itu juga kebalikan dari sebagaimana amanah dari karasein itu sendiri. Nah, dalam perkembangannya secara epistemologi, kita mengenal ada ahli namanya Thomas Lickona. Ini ahli terkenal dalam perkembangan karakter akhir-akhir ini. Thomas Lickona itu menyebut atau menguraikan karakter itu ke 3 bentuk. Pertama, apa yang disebut dengan moral knowing atau pengetahuan moral atau pengetahuan karakter. Yang kedua adalah moral feeling atau perasaan bermoral. Kemudian yang ketiga adalah moral action atau sikap atau tindakan bermoral. Jadi kalau anak muda dikatakan dia memiliki karakter, memiliki moral, maka paling tidak harus mengcombine 3 hal itu, apakah pengetahuan moral, kemudian perasaan moral, dan tindakan bermoral. Itu satu. Yang kedua, kalau kita coba melihat bagaimana karakter anak-anak muda sekarang atau generasi muda sekarang, kan karakter orang itu terbentuk dari di zaman mana dia hidup. Ya. Jadi kalau misalkan di zaman
sebelum kemerdekaan, kemudian zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, itu kan karakter warga negaranya berbeda dengan karakter warga negara yang hidup di era reformasi. Kalau di zaman pra kemerdekaan, karakter warga negara itu kan disetting bagaimana memperjuangkan ataupun merebut kemerdekaan. Jadi anak-anak muda pada saat itu karakternya adalah bagaimana kita berjuang untuk merdeka dulu. Di zaman Orde Lama itu kan zaman mengisi kemerdekaan. Tetapi karakter pada saat itu oleh Soekarno, karena kalau kita bicara karakter itu kan tergantung juga kebijakan negara. Nah, Soekarno pada saat itu sangat menitik beratkan pada karakter cinta keindonesiaan dan karakter yang tidak juga membenci, tapi tidak terlalu dekat dengan kolonialis imperialis. Makanya pada saat Orde Lama karakter warga negara dibentuk oleh satu, tidak boleh meniru. Jadi lifestyle kehidupan orang Barat itu tidak boleh ditiru. Makan makanan orang Barat kayak pizza pada saat itu tidak boleh. Meskipun mungkin pizza pada saat itu tidak seperti pizza saat sekarang, tapi makanan, lifestyle dan seterusnya di era Orde Lama itu tidak boleh diikuti. Di era Orde Baru karakter itu kan diposisikan pada P4. Jadi pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Seluruh organisasi pemerintah maupun organisasi kepemudaan untuk membentuk karakter itu bagaimana ditatar lewat P4 itu. Di zaman reformasi kalau kita mau lihat karakter warga negara sekarang, apalagi dengan bonus demografi, kemudian zaman milenial, maka kan salah satu kendala karakter milenial itu adalah kemampuan dia untuk mengekspresikan ide dan gagasannya, kemudian dengan idealisme dia. Bukan berarti di zaman Orde Lama, Orde Baru tidak ada, tapi di zaman reformasi, karena kalau kita lihat irisan bagaimana tipologi kaum milenial itu kan mencoba-coba, kemudian memiliki idealisme tinggi dan lain-lain. Sehingga kalau ditanyakan bagaimana karakter anak muda, ya seperti tadi kita lihat di zaman mana itu dia hidup. Itu. Ya. Nah, ini menarik nih Pak. Tadi kan bahasa kata kuncinya ketika bahas karakter itu yaitu moral, gitu Pak. Tapi yang takutnya sekarang Pak, ketika orang melihat bagaimana perilaku generasi Z, itu yang memang terkena mental block. Nah, ketika teman-teman yang generasi Z ini untuk berekspresi saja itu mereka malu-malu, mereka belum bisa untuk mengekspresikan hal-hal yang mereka kreativitasnya. Nah, terus sekarang itu Kak, ini arus teknologi semakin membanjiri sosial media. Yang takutnya itu akan terjadi demoralisasi. Artinya karakter seorang pemuda itu akan diguncangkan dengan arus teknologi ini Kak. Jadi kira-kira menurut Kak bagaimana itu? Di kami, di komunitas PKN itu ada yang disebut dengan teori liberal individualistik. Itu mengacu berbagai teori yang mengenal paham tentang teori liberal kebebasan. Jadi setiap orang itu memiliki kebebasan. Jadi derajat kebebasan orang itu dijamin, apalagi negara demokrasi itu boleh. Nah, tetapi dalam konteks hidup, apalagi di Indonesia sebagai negara bangsa, maka kita tiba pada fase ataupun harus mengacu pada fase apa yang disebut dengan teori komunitarian. Jadi teori komunitarian itu adalah memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat itu menjadi acuan ketika kita melakukan tindakan, ketika kita melakukan atau bersikap sesama manusia. Jadi di era generasi Z atau era milenial sesungguhnya itu tidak ada larangan khusus bahwa anak-anak muda itu mereka tidak boleh berekspresi. Justru itu dituntut. Dalam teori Maslow kebutuhan kan kita dituntut untuk itu. Tetapi yang poin pentingnya adalah
kebebasan yang kita anut, ekspresi yang kita anut, kemudian kreativitas yang kita anut harus disuntikan nilai-nilai yang tertanam di masyarakat tadi. Kita orang Indonesia, kita orang Gorontalo itu punya nilai. Maka mau bebas apapun kita, maka harus juga sesuai dengan komunitarian tadi, nilai-nilai. Dan nilai-nilai ini sebetulnya kalau coba kita dalami, inilah yang menyebabkan kenapa negara-negara maju itu negara itu maju. Saya beri contoh, Jepang. Jepang itu maju dengan konsep bagaimana mereka menghargai dan menjalankan secara konsisten core values di daerahnya atau di negaranya. Contoh kerja keras. Kerja keras itu kan dari dulu orang Jepang praktekkan. Ketika misalkan orang Jepang memproduksi mobil itu dalam jangka waktu 9 hari. Nah, orang di luar Jepang, katakanlah Amerika dan Eropa, itu waktunya 45 sampai 47 hari. Oleh Jepang itu cuma 9 hari. Kenapa begitu terjadi? Karena karakter kerja keras. Dari mana karakter kerja keras itu? Itu diambil dari tradisi komunitarian mereka. Jadi kita berkreatif, kemudian kita bebas, kita boleh melakukan apa saja, tapi mari perhatikan core values atau nilai inti yang ada di daerah kita ini atau di negara kita. Gorontalo kaya akan nilai-nilai inti itu. Saya kira. Oh, berarti Pak, ketika orang membentuk karakter pemuda atau seseorang dari pendidikan, itu yang paling relevan kira-kira menurut Pak itu dari komunitarian tadi, dari kebudayaan, dari adat dan lain sebagainya, atau memang ada tuntutan langsung dari kalau kita pakai pendekatan falsafah Pancasila, ataupun sebagai arah kehidupan berbangsa bernegara masyarakat Indonesia. Saya tambahkan lagi, karena kebetulan saya coba membaca 10 sukses rahasia orang Jepang. Jadi kalau kita mengulas lebih jauh bagaimana rahasia orang Jepang, itu kan tadi kerja keras. Yang kedua adalah di Jepang ada yang disebut dengan kebiasaan harakiri. Pernah dengar istilah harakiri? Harakiri itu bunuh diri, menusukkan samurai ke perut apabila melakukan sesuatu itu tidak berhasil. Itu di era samurai. Jadi kan dulu Jepang itu mengenal era samurai. Kesini bunuh diri itu dikenal dengan budaya malu. Jadi ketika melakukan sesuatu kemudian dia tidak berhasil, dia malu. Dalam konteks pemerintahan, ketika misalkan ada peristiwa, katakanlah Menteri Perhubungan, lalu tiba-tiba pesawat ini tergelincir. Baru tergelincir ini bukan kecelakaan memakan korban, pesawatnya tergelincir. Karena budaya malu tadi, maka Menteri Perhubungannya langsung mengundurkan diri. Karena dia menganggap dia tidak berhasil mengurus perhubungan, Menteri Perhubungan. Itu budaya malu di Jepang. Belum lagi disiplin, kemudian tanggung jawab. Nah, semua kalau saya pelajari rahasia sukses atau 10 sukses rahasia orang Jepang itu rata-rata diperoleh dari karakter, nilai karakter mereka. Dan ini juga kalau coba didalami lagi penelitiannya Daniel Coleman. Daniel Coleman itu meneliti tentang keberhasilan seseorang itu 80% ditentukan oleh sikap dan keterampilan. 80%. Hanya 20% itu ditentukan oleh pengetahuan, knowledge. Jadi orang pintar itu hanya 20% menyumbang keberhasilan. Selebihnya apa? Keterampilan dan karakter. Itu hasil riset. Ini Pak, tapi kan kalau orang ke pendidikan di Indonesia itu berbeda dengan negara lain. Kalau di negara lain itu sempat saya riset Pak, dia kreativitas seseorang itu yang mereka wadahi terus Pak, sampai dia mendapatkan skill yang sesuai dengan kreativitas. Sementara pendidikan di Indonesia itu mulai dari SD, SMP, SMA, orang disuruh pilih untuk memilih jurusannya itu nanti SMA Pak. Dan itu tidak diwadahi secara penuh. Sampai ada muncul perkataan misal
kepintaran seseorang diukur dari nilai matematika. Iya. Nah, itu gimana Pak? Iya, saya sepakat itu ya. Ini juga otokritik bagi kami. Di asosiasi kami, di Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KNI), itu sering disuarakan. Jadi kan proses pendidikan kita ini kan proses pendidikan yang orang bilang sakti mandraguna. Jadi semua ilmu itu kan diserap. Kita bicara misalkan Finlandia, Iya, sebagai Finlandia. salah satu negara yang konon katanya peringkat pendidikannya nomor satu. Nomor di dunia. satu. Nah, proses pendidikan di sana itu kan guru-gurunya ditatar dengan baik, kemudian juga tidak mengenal sistem lulus. Kemudian anak-anak ada waktunya santai, ada waktunya belajar. Jadi diatur sedemikian rupa. Nah, kalau kita bicara pendidikan itu juga menurut beberapa pandangan bahwa pendidikan kita ini kan masih terbawa arus pendidikan kolonialis, ya. Iya. Pendidikan kolonialis. Nah, mudah-mudahan ke depan ini jadi perhatian. Iya Pak. Oke. Nah, jadi Pak, berarti sangat penting peran pendidikan itu Pak untuk Iya. membentuk karakter murid maupun hingga dia jadi dewasa nanti, jadi Oke. seorang pemuda dan jadi aset bangsa. Iya. Saya teringat ketika Hiroshima dan Nagasaki Iya. dibombardir oleh Amerika, itu Kaisar Hirohito sampaikan, kumpulkan seluruh guru maka Iya. saya akan bangun Jepang ini selama 20 tahun. Ya. Berarti poinnya itu adalah sangat penting peran guru dan pendidikan itu Iya. dalam sebuah negara, apalagi dalam membentuk karakter seseorang. Nah, mungkin apa yang salah Pak dalam pendidikan Indonesia sehingganya ada beberapa yang sudah sampai lulus SMA tapi ya mohon maaf tanda kutip tidak berkarakter. Iya. Kalau kita membedah pendidikan ini kan sebetulnya tidak dibutuhkan waktu yang singkat, Ya. dia panjang membedahnya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan karakter, maka karakter sebagaimana tadi, karakter warga negara ini terbentuk tergantung juga pada masa dan era. Oh, lebih situ Pak. Iya, masa dan era. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di era Orde Lama, Orde Baru, kemudian era Reformasi. di era reformasi. Nah, kalau kita melihat bagaimana proses pendidikan sekarang, banyak hal, banyak variabel ya. Kita bicara misalkan 8 standar pendidikan nasional. Itu pun kan belum serius dikerjakan oleh pemerintah, misalkan standar isi. Kurikulumnya misalkan. Kurikulum kan sering kita dengar setiap berganti menteri, itu berganti isinya. Betul sekali. Kalau dulu ada kurikulum, katakan kita mulai dari KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kemudian ada kurikulum 2013, sekarang kurikulum Merdeka, kemudian ada kurikulum nasional yang diadopsi dari kurikulum Merdeka. Ini sebetulnya menurut saya mestinya konsisten, itu yang pertama. Jadi standar isinya itu konsisten. Lalu yang berikut adalah bicara standar proses, kemudian korelasinya dengan standar guru, standar pendidik. Nah, ada stigma di masyarakat, guru itu dianggap pekerjaan, kalau dalam konteks stratifikasi, itu menengah ke bawah, guru. Kalau di negara maju, guru itu kan diposisikan pada level stratifikasi yang tinggi. Kenapa? Karena itu, dia bagaimana mencetak generasi ini, guru-guru. Makanya dalam mindset dan konteks itu kadangkala ya guru diperhadapkan atau guru diletakkan pada mindset kelas menengah ke bawah. Itu yang kedua. Bahkan ada jadi kerja sampingan, daripada tidak mau tidak ada kerjaan di tempat lain, mending jadi guru lah. Ya. Padahal sesungguhnya pekerjaan guru itu bukan pekerjaan yang mudah. Betul. Guru itu bukan hanya transfer of knowledge, tapi transfer of sikap tadi, transfer of moral. Dia jadi contoh, digugu, kemudian diikuti. Itu guru. Kemudian yang berikut selain faktor guru adalah, jangan lupa pendidikan itu dia 2 variabel lagi yang menentukan. Satu budaya, kemudian yang ketiga ekonomi. Jadi orang pintar itu bukan hanya dibentuk oleh sekolah, tapi mindset keluarga itu mau pintar
itu tergantung budayanya. Karena kan selama ini orang menganggap bahwa pintar itu dicetak oleh sekolah, padahal harusnya kan kerjasama antara masyarakat, orang tua, dan sekolah. Yang ada sekarang kan orang dibilangnya, oh itu tugasnya sekolah, padahal itu keliru. Masih ada masyarakat, masih ada orang tua. Itu budaya. Kemudian kalau ekonomi ya pasti di negara-negara maju kurang namanya pendidikan itu gratis, kecuali tingkat income negaranya itu tinggi. Mau dibiayai di mana nih pendidikan yang berkualitas sementara gratis? Tidak boleh. Yang ada adalah subsidi silang seharusnya. Makanya di pilar UNESCO dulu itu pendidikan itu kan yang disebut dengan PSM, peran serta masyarakat. Artinya apa? Mensubsidi proses pendidikan itu. Selain itu juga ada kebijakan negara. Ini penting. Negara seperti Malaysia, jadi negara seperti Malaysia itu tidak terlalu mengintervensi guru, tidak terlalu mengintervensi pendidikan. Mereka biarkan proses pelaksanaan pendidikan itu berjalan sebagaimana mindset para pakar, para guru-guru untuk mengembangkan pendidikan. Kalau di kita kan kadang-kala guru-guru diintervensi. Harusnya kan sekolah itu dia independen, dia idealitas sosial bukan realitas sosial. Jadi ahli seperti Kama Abdul Hakam yang konsen di pendidikan nilai itu, dia menyebut bahwa sekolah itu idealitas sosial, bukan realitas sosial. Kalau realitas sosial itu kan gampang diintervensi, realitas. Tapi kalau idealitas sosial itu tidak boleh diintervensi, karena yang bermain di situ adalah ide, akal, konsep. Nah di kita kan kadang-kala begitu. Jadi dari akumulasi masalah tadi, maka pendidikan disebut membentuk karakter itu terhambat oleh beberapa variabel masalah. Ini juga Pak, ketika orang lihat pendidikan kan dalam strata SD, SMP sampai SMA, itu ada beberapa siswa yang kemudian mereka lanjut di perkuliahan. Nah saya kalau di bangku perkuliahan, kalau dari saya Pak itu tidak ragu lagi karena ada pendidikan alternatif, yaitu organ ekstra kampus dan juga ada internal dan lain sebagainya. Sepengalamannya saya itu memang ada perbedaan secara mutlak Pak. Ketika ada peralihan dari siswa ke mahasiswa dan mereka mengkader atau masuk dalam organisasi ekstra, itu perubahannya sangat total. Jadi sangat penting bagi orang untuk kemudian masuk dalam organisasi ekstra tersebut, entah PMI, HMI, dan teman-teman Cipayung lainnya. Nah menurut Pak, kira-kira gerak apa yang kemudian bisa orang laksanakan organ ekstra itu untuk kemudian membentuk karakteristik? Oke. Ini belum ada riset ya, tapi kan ini asumsi dasar saya. Sering saya diskusi dengan teman-teman. Betul tidak para aktivis itu memberi sumbangsi terhadap republik ini? Aduh menarik nih dong. Iya kan? Iya betul. Atau justru yang memperkeruh keadaan republik ini itu produksinya dari aktivis. Nah, misalkan begini, di daerah saya itu kan ada anggaran tentang atau hibah tentang organisasi kemahasiswaan. Tapi sering saya tanyakan, apa sumbangsi organisasi kemahasiswaan buat daerah? Yang ada adalah justru memperberat anggaran daerah. Itu kan yang ada. Siapa? Itu otokritik satu. Siap. Yang kedua, namun di balik itu kan begini, semangat berorganisasi ini kalau coba kita tarik ke belakang, ini kan semangat muncul atau diimitasi dari kelompok kebangkitan nasional. Kan era kebangkitan nasional itu kan dulu sistem perlawanan kita terhadap penjajah ini itu kan masih sifatnya kedaerahan. Karena sifatnya kedaerahan kan kita kalah, maka kita membentuk organisasi-organisasi itu sebagai konsolidasi kekuatan anak muda ini supaya mereka bersatu membentuk sumpah kemudian mengusir penjajah. Kalau seandainya cuma per kelompok-kelompok itu pasti tidak berhasil. Akhirnya berhasil. Nah, semangat berorganisasi ini itu kan jadi spirit di era Orde Lama, kemudian Orde Baru. Meskipun kata orang
di zaman Orde Baru itu salah satu kekuatan yang dijadikan sebagai ujung tombak itu kan mahasiswa. Ya. Tapi perlu diingat bahwa reformasi, revolusi itu tidak terjadi kalau tidak bersatunya tiga kekuatan. Kekuatan apa dia? Satu kekuatan militer, yang kedua adalah kekuatan rakyat, kemudian yang ketiga adalah kekuatan pengusaha. Kalau ini tidak bersatu tidak akan terjadi itu reformasi. Kita mungkin mahasiswa itu bangga di kekuatan rakyat ini, civil society, tapi pengusaha dan militer ini siapa yang menggerakkan? Ya, siapa yang menggerakkan? Nah, reformasi itu terjadi ya karena tiga unsur itu. Nah, kalau ditanyakan tadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, saya senang ketika PMI bergerak di bidang, kan tiga garapan PMI itu tuh yang dari dulu sampai sekarang. Yang pertama adalah bergerak di bidang sosial keagamaan. Ya. Dia inklusif bukan eksklusif. Kemudian yang kedua adalah dia menelaah teori kritis, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia menelaah kearifan lokal sebagai local genius. Nah, ini tiga garapan PMI sebenarnya. Nah, dalam konteks sosial kritis saya senang dengan itu. Kenapa? Karena orang pengadopsi sosial kritis itu adalah punya prinsip kebenaran. Jadi di ruang apapun dia, kalau dia memegang prinsip kebenaran, dia tidak gampang terombang-ambing oleh godaan. Jadi korupsi, kolusi, nepotisme itu terjadi ketika orang hilang kritisnya, kan begitu. Di PMI itu kan yang ditanamkan bagaimana teori sosial kritis itu. Apakah teori sosial kritis Ben Eger, kemudian Jürgen Habermas, ya, kemudian Maja Frankfurt, kemudian beberapa para kritikus sebelumnya itu menjadi acuan. Jadi pertama adalah membekali anak-anak muda berprinsip, satu. Yang kedua, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membaca potensi anak muda itu. Itu penting. Karena dalam teori perkembangan kognitif, kita tidak boleh memaksakan anak muda yang bukan bidangnya. Dan di agama kan jelas, ketika pekerjaan sesuatu itu dikerjakan oleh yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Jadi PMI mengambil dua posisi itu. Posisi yang pertama adalah membekali anak-anak muda supaya dia berprinsip. Kemudian yang kedua adalah dorong dia bisa mengembangkan sesuai dengan kemampuan dia. Mungkin sudah beberapa menit ini Pak, sekitaran 30 menitan. Oke. Mungkin terakhir pesan Pak untuk para pemuda. Oke. Kalau kita coba melihat bagaimana konteks keindonesiaan kita, Indonesia itu dari dulu, dari tahun sebelum Masehi sampai tahun Masehi sampai sekarang, itu bertahan dengan bermodalkan 4 hal. Ini karakter, jadi karakter, kemudian nilai-nilai, ini 4 hal. Apa dia? Yang pertama adalah religiusitas. Modal kita itu, jadi religiusitas bukan berarti pemikirannya eksklusif, tapi inklusif. Dan nilai-nilai keagamaan itu bukan hanya pada aspek individual atau gerakan spiritual, tapi juga diwujudkan lewat aspek sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bangsa kita ini bangsa yang mengedepankan persatuan. Jadi istilah kalau dalam kitabnya Empu Tantular itu kan Tanhan Madharma Mangrua, itu etalase sejarah yang mesti kita dalami secara matang, bahwa meskipun kita ini bukan dalam satu golongan suku, kan kita beda-beda. Orang Timur, orang Papua itu kan rasnya lain, orang Jawa itu rasnya lain. Tapi kenapa ini bersatu? Ya karena itu tadi Tanhan Madharma Mangrua. Jadi persatuan. Yang ketiga adalah bangsa kita ini bangsa yang bergotong royong, suka bergotong royong. Suka atau tidak suka, kalau coba kita membaca bagaimana kitab kearifan lokal masing-masing daerah, itu pasti ada gotong royongnya. Orang Gorontalo menyebut Huyula, kalau orang Manado menyebutnya Mapalus, kalau orang Ambon menyebutnya apa? Pelagandong, kalau orang Sunda menyebutnya Sili Asu, Sili Asa, Sili Asi, orang Jogja atau orang Solo menyebutnya Macokat. Pokoknya banyak tradisi-tradisi yang tadi menyumbang core values, kemudian itu gotong royong. Yang terakhir ini yang penting dilihat adalah masyarakat Indonesia dari dulu sampai sekarang bertahan itu karena ketangguhan, tangguh.
tangguh menghadapi situasi apapun, tangguh menghadapi cobaan apapun.